Aksi nyata modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, ditulis oleh Arman, S.Pd, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pasangkayu. Model 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P, dengan pertanyaan sebagai berikut. 1. Faks, peristiwa. Ceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran pada minggu ini, atau pada saat menerapkan aksi nyata ke dalam kelas. Apa hal baik yang saya alami dalam proses tersebut? Ceritakan juga hambatan atau kesulitan Anda selama proses pembelajaran pada minggu ini. Apa yang saya lakukan dalam mengatasi kendala tersebut? 2. Feelings, perasaan. Bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung? Apa yang saya rasakan ketika menerapkan aksi nyata ke dalam kelas? Ceritakan hal yang membuat Anda memiliki perasaan tersebut. 3. Findings, pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini? Apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini? 4. Future, penerapan apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan? Apa aksi tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Yang pertama, peristiwa, faks. A. Latar belakang. Guru sebagai pemimpin pembelajaran sering sekali dihadapkan pada dilema yang menuntut guru untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan. Dilema terjadi ketika ada pertentangan antara benar atau salah yang selanjutnya disebut bujukan moral, atau pertentangan dua kebenaran yang disebut dilema etika. Jika situasinya bujukan moral, maka guru hanya perlu bertumpu pada peraturan. Tetapi pada situasi dilema etika, diperlukan paradigma atau nilai-nilai kebajikan universal, rasa tanggung jawab dan sikap keberpihakan pada murid sehingga seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan yang tepat. Aksi nyata ini diawali dengan mensosialisasikan agenda dan manfaat dari mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak kepada rekan-rekan sejawat. Calon guru penggerak menjalin komunikasi dengan rekan sejawat, berbagi wawasan bagaimana memahami dilema etika dan bujukan moral serta berbagi pengalaman coaching tentang permasalahan dilema etika yang dihadapi rekan sejawat dengan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang berpihak pada murid. Dilema etika adalah situasi yang sering dirasakan oleh guru, yaitu ketika harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan adalah benar tetapi bertentangan, sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Ada 4 paradigma pengambilan keputusan dilema etika, yaitu 1. Individu lawak masyarakat atau individu versus community. 2. Keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. 3. Kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Dilema etika seringkali membuat kita sulit untuk mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil seringkali hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. 1. Melakukan demi kebaikan orang banyak atau yang kita kenal dengan berpikir berbasis pada hasil akhir atau end-based thinking. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri atau yang sering kita sebut dengan berpikir berbasis peraturan atau role-based thinking. 3. Melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan pada diri kita atau kita kenal dengan berpikir berbasis rasa peduli atau care.
Best thinking. Sebelum menentukan keputusan, maka sebagai pemimpin pembelajaran dapat menempuh 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. 4. Pengujian benar atau salah dengan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, perasaan, uji publikasi, dan uji panutan. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar, gunakan 4 paradigma. 6. Melakukan prinsip resolusi, gunakan 3 prinsip. 7. Investigasi opsi trilema, pilihan keputusan yang lain. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. B. Tujuan, melalui sosialisasi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin oleh calon guru penggerak, diharapkan rekan-rekan guru juga dapat menerapkan materi dalam modul tersebut dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. C. Tolak ukur. Hasil aksi nyata yang diharapkan dan menjadi tolak ukur calon guru penggerak dan rekan sejawat dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin adalah: 1. Calon guru penggerak dan rekan sejawat memahami dilema etika dan bujukan moral. 2. Rekan sejawat tergerak untuk bersama calon guru penggerak menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. 3. Melakukan praktik baik pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. D. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Bagja, buat pertanyaan utama, bagaimana cara mensosialisasikan dan menggerakkan rekan guru untuk memahami dilema etika dan bujukan moral serta menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan serta pengujian keputusan agar dapat mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Ambil pelajaran. 1. Berdasarkan pengalaman saya sebagai pemimpin, saya telah memahami dilema etika dan bujukan moral dan telah mengaplikasikan tahapan 9 langkah pengambilan keputusan yang berpihak pada murid selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 2. 3 responden kepala sekolah pada alur demonstrasi kontekstual telah berbagi praktik baik pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Gali mimpi. 1. Murid berkontribusi dan peran aktif dalam kegiatan ini sehingga memupuk jiwa yang memiliki sikap rajin, kolaboratif, menghargai orang lain, gigih dan bertanggung jawab. 2. Guru bersikap terbuka dan menerima masukan dari semua pihak termasuk dari muridnya serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada muridnya untuk mengemukakan pendapat. 3. Guru melakukan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. 4. Pengujian benar atau salah dengan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, perasaan, uji publikasi, dan uji panutan. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar, gunakan 4 paradigma. 6. Melakukan prinsip resolusi, gunakan 3 prinsip. 7. Investigasi opsi trilema, pilihan keputusan yang lain. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan.
Jabarkan rencana, peran dan kontribusi. 1. Calon guru penggerak mensosialisasikan penerapan 9 langkah pengambilan keputusan dan memberi masukan tentang bagaimana solusi dari masalah yang dihadapi. 2. Setiap guru memahami dilema etika dan bujukan moral serta mengaplikasikan tahapan 9 langkah pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. 3. Kepala sekolah memberikan dukungan dengan mengizinkan kegiatan pengibasan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Langkah awal yang dilakukan adalah calon guru penggerak mengaplikasikan terlebih dahulu untuk diri sendiri bagaimana menerapkan tahapan 9 langkah pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Langkah berikutnya adalah membimbing rekan guru untuk memahami dilema etika dan bujukan moral serta mengaplikasikan tahapan 9 langkah pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Atur eksekusi. 1. Orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan adalah calon guru penggerak, rekan-rekan guru dan murid. 2. Langkah menjalin komunikasi. A. Calon guru penggerak meminta izin kepala sekolah untuk mensosialisasikan agenda kegiatan pendidikan guru penggerak. B. Calon guru penggerak menjalin komunikasi dengan mensosialisasikan agenda pendidikan guru penggerak tentang pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dan coaching dengan rekan-rekan guru untuk membantu menerapkan 9 langkah penujian dan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. 3. Calon guru penggerak dan rekan guru melakukan refleksi diri dari kegiatan yang telah dilaksanakan untuk perbaikan. Yang kedua, perasaan atau feelings. Perasaan saya sangat bahagia saat mengikuti alur pendidikan guru penggerak pada modul 3.1 mulai dari diri sampai aksi nyata. Kegiatan ini memberikan pemahaman tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya mendapatkan banyak pengalaman dalam menerapkan dan berbagi tentang 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan dan pengujian keputusan serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang ketiga, pembelajaran atau findings. Saya sangat bersyukur dengan mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Setidaknya saya mengenal perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan di mana kedua pilihan adalah benar lawan benar tetapi bertentangan, sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Sebagai pemimpin pembelajaran semestinya dapat menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan melalui 9 langkah pengambilan serta pengujian keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, penerapan ke depan, future. Setiap keputusan yang kita ambil akan ada konsekuensi yang mengikutinya. Oleh sebab itu setiap keputusan perlu berdasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal dan berpihak pada murid. Saya akan memadukan 9 langkah pengambilan keputusan ini dengan pendekatan coaching model Tirta.
Keterampilan coaching akan membantu kita dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pesan moral bagi pemimpin pembelajaran, orang yang pandai tetapi selalu ragu dan tidak mau mengambil keputusan akan dikalahkan oleh orang yang biasa-biasa saja tapi berani dan mau mengambil keputusan di saat yang tepat.